Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu membahas soal-soal lanjutan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, rasional, dan irasional. Soal nomor 8, X-1 per mutlak 2X plus 1 lebih besar sama dengan 1. Ini bentuk pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan irasional. Jadi yang di ruas kanan ini haruslah 0. Artinya angka 1 ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian penyebutnya disamakan. Oke, setelah kita dapatkan bentuk yang seperti ini, kita cari pembuat nol dari penyebut maupun pembilangnya. Sekarang kita mulai dari pembilangnya dulu. Oke ya, pembilangnya itu kan x min 1. Pembuat nol pembilang ini didapat dari apa? Dari fungsi pembilangnya ini kita tulis dulu, yaitu x min 1 min mutlak 2x plus 1. Karena di soal ini yang ditanya tanda pertidaksamaannya ini ada sama dengannya, berarti kita pasang di sini sama dengan 0. Ya. Kemudian mutlaknya ini kita pindah ke ruas kanan. Oke ya. Sekarang kan kita tahu kalau mutlak F itu kalau persamaannya bentuknya adalah mutlak F sama dengan G, itu kalau kita lepas mutlak F-nya ini, G-nya ini yang di sebelah kanan itu adalah plus minus G. Berarti artinya bagaimana kalau kita terapkan ke sini? Ya, kalau kita terapkan ke sini, jika mutlak 2x plus 1 ini kita lepas, maka ruas kirinya x min 1 ini bisa ya kita tulis plus minus x min 1. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi dari sini kita dapat dua persamaan. Sekarang kita tinjau yang persamaan pertama, yaitu apa? Yaitu x min 1 sama dengan 2x plus 1. Baik, teman-teman. Jadi, setelah itu apa? Setelah itu dari sini kita dapatkan nilai x-nya adalah minus 2. Seperti itu ya. Terus coba teman-teman kalian ingat ya, apa langkah selanjutnya setelah ini? Ya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan x sama dengan min 2 ini ke persamaannya. Apakah memenuhi? Oke, kita coba. Kalian coba menghitung. Memenuhi apa enggak ini kira-kira? Enggak memenuhi kan? Berarti x sama dengan min 2 ini bukan solusi dari persamaan nilai mutlaknya. Kita labelkan not. No aja ya, biar enggak panjang-panjang. Oke, selanjutnya kita tinjau yang persamaan yang kedua. Yaitu apa? Min x min 1 sama dengan 2x plus 1. Oke ya, terus dari sini apa yang kita dapatkan? X-nya berapa? Ayo. X-nya, coba kalian hitung. Ini X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Oke ya, kita sekarang cek X sama dengan 0 apakah solusi dari persamaan nilai mutlaknya. Ternyata kan enggak kan? Berarti ini juga bukan solusinya. Ya, jadi dari sini kita dapat simpulkan kalau tidak ada pembuat 0 dari pembilang. Sekarang lanjut kita ke penyebutnya. Oke ya, kan pembuat 0 penyebut ini bagaimana? Yaitu fungsi penyebutnya adalah mutlak 2x plus 1, ya kan? Tidak sama dengan 0. Oke, karena sebelah kanannya ini adalah 0, berarti mutlaknya bisa langsung kita lepas seperti ini. Ini artinya apa? Artinya X tidak sama dengan min setengah. Jadi sekarang kita dapat pembuat 0 dari penyebut adalah X tidak sama dengan minus setengah. Ya kan? Oke ya. Sekarang kita summary-kan ya. Dari pembuat 0 pembilang kita tidak dapat pembuat 0. Dari pembuat 0 penyebut kita dapat X-nya tidak sama dengan min setengah. Artinya kita sekarang bikin ya, kita bikin ya nih garis bilangannya. Oke, karena min setengah ini kan ada tandanya tidak sama dengan ya kan. Berarti kita taruh di sini bulatan kosong minus setengah. Seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita cek masing-masing interval tanda-tandanya. Sekarang kita cek interval yang pertama dulu, yaitu sebelah kirinya min setengah. Sekarang kita misalkan mau ngambil elemennya yaitu minus 1. Dan kita masukkan ke pertidaksamaannya. Hasilnya apa? Coba sekarang teman-teman ngitung. Hitung ya. Aku juga ngitung.
Ternyata hasilnya negatif kan? Berarti di sini interval yang sebelah kirinya min setengah ini nilainya negatif. Sekarang kita cek tandanya yang interval di sebelah kanannya min setengah. Misalkan kita ambil elemennya yaitu 0. Hasilnya apa? Hasilnya negatif kan? Berarti nilai interval di sebelah kanannya min setengah ini adalah negatif juga. Oke ya. Sekarang kita cek lagi pada soal apa yang ditanyakan. Tandanya apa? Lebih besar apa kurang dari? Ternyata lebih besar. Artinya yang diminta itu adalah positifnya. Oke, jadi karena ini negatif, ya artinya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah himpunan kosong. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang saya bahas nomor 9 ya. Ini bentuk pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan irasional. Tapi di dalam pertidaksamaan ini ada bentuk ini pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan rasional. Tapi di dalam pertidaksamaan ini ada bentuk irasional. Jadi kita harus menentukan syarat-syarat yang irasionalnya dulu. Ya, kalau bentuknya bentuk irasional berarti kan syaratnya yang di dalam akar harus apa? Harus lebih besar sama dengan 0. Ya, karena kalau akar di dalamnya negatif itu tidak menghasilkan bilangan real. Gitu ya. Berarti kalau kita terapkan di sini, yang mana ini yang bentuk irasional? Yang 2x-4 ini kan? Berarti syarat bentuk irasionalnya itu adalah 2x-4 lebih besar sama dengan 0. Seperti itu, teman-teman. Artinya, x lebih besar sama dengan 2. Oke, jadi ini bentuk irasionalnya. Setelah kita dapat, terus kita langsung masuk aja ke permasalahannya, yaitu pertidaksamaan rasional. Ya, berarti di sini kita nyari apa yang dicari? Yang dicari adalah membuat nol dari pembilangnya dulu. Ya, membuat nol pembilangnya ini bagaimana? Yaitu fungsi dari bagian pembilang adalah akar 2x min 4. Oke, tapi di sini kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertidaksamaannya ini apa? Mengandung sama dengan atau tidak? Kalau ini kan pertidaksamaannya kan tidak mengandung sama dengan. Berarti di sini kita tulis saja tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian ini kan kedua-duanya kan bukan negatif. Jadi ini bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke, kemudian dari sini ini bentuknya adalah persamaan linier. Jadi dari sini kita dapatkan x-nya tidak sama dengan 2. Ini pembuat nolnya ya. Oke, kemudian pembuat nol pada penyebutnya ya. Ya, fungsi penyebutnya adalah x min 3. Nah, kalau pembuat nol dari penyebut berarti fungsi penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya x tidak sama dengan 3. Oke, setelah ini apa langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya adalah meletakkan pembuat nol ini pada garis bilangan. Tapi harus diperhatikan syarat dari bentuk irasionalnya juga. Oke, sekarang yang didahulukan adalah syarat dari bentuk irasionalnya, yaitu x lebih besar sama dengan 2. Dari sini kita kasih bulatan hitam, bulatan penuh, 2. Ya, dan kemudian kita kasih garis intervalnya, yang x lebih besar sama dengan 2. Yang kita perhatikan yang ada garis hijaunya ini. Yang lainnya nggak usah diperhatikan. Oke. Sekarang kita lihat pembuat nol pembilang. X tidak sama dengan 2. Ini kan X tidak sama dengan 2 ya. Berarti kan ada di sini. Berarti di sini kan ya letak X-nya ya. Duanya ini kan 2 bulat penuh awalnya. Tapi karena di sini pembuat nol pembilang ini kan dia X-nya nggak sama dengan 2. Artinya apa? Artinya bulatan yang penuh ini kita iriskan. Jadinya bulatannya ini adalah bulatan kosong. Oke, next ya. Kemudian ini
kita perhatikan pembuat nol penyebut, ya X tidak sama dengan 3. 3 itu kan di kanannya 2, berarti letaknya 3 tuh di sini. Letaknya 3. Oke, langsung saja kita bagi interval yang berwarna hijau ini, guys. Sekarang kita tinjau dulu interval yang pertama, yaitu antara 2 sampai 3. Kita ambil salah satu elemen, misalkan 2,5 nih ya. Kita masukkan ke sini. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata negatif kan? Berarti di sini tandanya negatif. Sekarang kita tentukan interval yang X-nya lebih besar dari 3. Kita ambil elemennya misal 4. 4 masukkan ke sini, apa hasilnya? Hasilnya adalah apa? Positif. Berarti di sini positif plus. Nah, terakhir, kita perhatikan lagi pada soal tanda pertidaksamaannya itu apa. Kan ini lebih besar ya. Kalau dia lebih besar, berarti yang kita anggap daerahnya adalah yang positif. Ini ya berarti daerah solusinya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah X lebih besar dari 3. Begitu teman-teman. Ya, pada video ya sekarang kita bahas nomor 10. Mutlak X plus 3 lebih besar sama dengan akar 9 min X kuadrat. Kalau diperhatikan dari pertidaksamaannya, ini kan ada bagian yang irasional ya. Berarti harus kita cari dulu syarat-syaratnya. Ya, syarat dari irasional yaitu yang ada di dalam akar adalah 9 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Yang ada di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Itu syarat dari bentuk irasionalnya. Ini kita dapatkan pertidaksamaan kuadrat. Tapi yang berbarengan sama X ini masih negatif. Jadi kedua ruas ini harus kita kalikan dengan negatif juga. Nanti jadinya pertidaksamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Begitu teman-teman. Ya, setelah itu bagian kiri bisa kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita cari akar-akar pada persamaan kuadratnya. Kita dapatkan X1 dan X2. Tapi di sini X1 harus lebih kecil dari X2. Kira-kira X1-nya berapa, X2-nya berapa, teman-teman? X1-nya adalah minus 3, dan X2-nya adalah 3. Habis itu bagaimana? Ya, setelah kita tentukan akar-akarnya, kita bisa cari langsung solusi dari pertidaksamaannya, yaitu apa? Kan di sini kan bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Berarti solusi dari pertidaksamaannya adalah X1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X2. Artinya apa? Artinya himpunan dari syaratnya itu adalah X berada di antara min 3 X kurang min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Oke, sekarang setelah kita dapatkan himpunan dari syarat-syaratnya, kita langsung aja masuk ke inti persoalannya. Ya, sekarang kita ingat-ingat kalau kedua ruas dari pertidaksamaan ini bilangan positif, dua-duanya bisa dikuadratkan. Kalau salah satu positif, ruas kirinya positif, ruas kanannya negatif, tidak bisa. Kalau dua-duanya negatif, bisa dikuadratkan. Tapi tanda pertidaksamaannya menjadi berbalik arah. Sekarang kita lihat kalau pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini ya. Ini kirinya mutlak. Mutlak positif, kanannya akar ini positif. Jadi bisa langsung kita kuadratkan dua-duanya tanpa harus membalikkan arah dari pertidaksamaannya. Oke, ini kan mutlak X plus 3 dikuadratkan. Mutlak kena kuadrat jadinya X plus 3 ini bisa langsung kita kuadratkan. Nanti jadinya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 untuk ruas kiri. Terus habis itu ini ada 9, ruas kanan, ruas kiri juga ada 9, ya bisa kita coret. Terus min X kuadrat yang di ruas kanan bisa kita tukarkan ke ruas kiri. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah itu yang ruas kiri kita faktorkan. Karena apa? Karena ini bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat. Terus habis itu bagaimana setelah difaktorkan? Ya, kita cari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Akar-akarnya ada X1 dan X2. X1-nya apa? X1-nya
ini adalah yang lebih kecil, yaitu min 3. X2-nya adalah akar yang lebih besar, yaitu 0. Oke, di sini kan tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi HP, jadi himpunan dari solusi ketidaksamaan kuadratnya adalah apa? Adalah HP sol ya. Adalah apa? Adalah X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih besar sama dengan X2. Ya, dan sekarang kita masukkan masing-masing nilai yang kita dapat. Jadi himpunan solusinya ini adalah X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 0. Oke, setelah kita dapat himpunan solusi dan himpunan syaratnya, kita iriskan kedua-duanya. Sekarang himpunan syaratnya dulu kita ciptakan. Ya kan berada di antara min 3 sampai 3. Ini ya, ini ada sama dengannya, dua-duanya berarti ini dan ini padat, nggak bolong. Sekarang himpunan solusinya bagaimana? Nah, himpunan solusinya itu kan ini ada sama dengannya, X kurang dari sama dengan min 3. Berarti ini tetap bulatan penuh, tapi di sini kita tarik garis ke sana. Terus kemudian X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita letakkan 0 di sini, ya kan bulatannya ini bulatan padat. Terus kemudian kita tarik garis ke kanan. Oke. Ya, terus habis itu bagaimana? Ya, yang ada garis hijau dan garis putih itu adalah solusinya. Berarti yang ini ya solusi ya. Sama yang bulatan penuh yang ini. Nah, ini juga solusi. Jadi solusinya adalah, ya maksudnya solusi dari pertidaksamaan ini adalah gabungannya 3 sama X berada di antara 0 sampai 3. Ya, begini ya himpunan solusinya ya. Oke, kalau begitu. Ya, selanjutnya pada nomor 11. Kalau kita lihat bentuk pertidaksamaannya ini mengandung bentuk irasional. Jadi kita harus menentukan syarat-syaratnya dulu. Ya, yang di dalam bentuk akarnya ini kan X plus 5. Jadi syaratnya itu adalah X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan min 5. Jadi himpunan solusi untuk yang syarat pada bentuk irasionalnya adalah X lebih besar sama dengan min 5. Oke ya. Sekarang setelah itu kita fokus saja pada penyelesaian utamanya. Ya. Ini kan sebelah kanan ruasnya kan 1. Jadi 1 ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, oke. Ini nanti jadinya begini. Ya, saya tulis di sini aja. Ya. Kemudian ini disamain penyebutnya. Oke ya. Setelah bentuknya seperti ini, ya kita selanjutnya adalah menentukan pembuat nol dari pembilang dan penyebutnya. Ya, pembuat nol pembilang ini adalah fungsi pembilangnya adalah ini yang bagian atasnya. Ya, kemudian di sini di soalnya itu kan simbol pertidaksamaannya kan tidak ada sama dengannya. Jadi di sini ditulis saja tidak sama dengan 0. Oke, udah fix. Kemudian min akar X plus 5 ini kita tukar ruas ke kanan. Ya, sekarang perhatikan. Di sini kedua ruasnya itu kan positif semua. Yang kiri ini mutlak dia pasti positif. Dan yang kanan ini akar dia pasti juga positif. Jadi, jadi langkah selanjutnya adalah mengkuadratkan kedua ruasnya. Oke, sekarang yang kiri kita kuadratkan. Mutlaknya ini kita kuadratkan. Ya, X-1 kuadrat ya. Jadi, X kuadrat min 2X plus 1. Sekarang yang kanan kita kuadratkan. Ya, akar X plus 5 ini kalau dikuadratkan, yang di dalam akar ini keluar. Jadinya ini X plus 5 ya. Langkah selanjutnya adalah yang di ruas kanan ini kita tukar ke ruas kiri.
Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan ruas kiri. Oke ya. Selanjutnya dari sini kita sudah memperoleh pembuat 0 dari pembilangnya, yaitu X1 itu X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 4. Begitu teman-teman. Oke ya, sekarang selanjutnya kita tentukan pembuat 0 untuk bagian penyebutnya. Ya, untuk pembuat 0 penyebut ini adalah fungsi penyebutnya yaitu akar X plus 5 tidak sama dengan 0. Oke ya, di ruas kiri ini kan akar pasti positif dan di ruas kanannya adalah 0. Jadi ini bisa kita kuadratkan kedua ruas. Sekarang kita kuadratkan ruas kirinya. Nanti jadinya ruas kiri adalah X plus 5 dan ruas kanannya kalau dikuadratkan adalah 0. Oke, dan dari sini kita mendapatkan pembuat 0 dari penyebut adalah minus 5. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita meletakkan masing-masing pembuat 0 ini pada sebuah garis bilangan. Ya. Sekarang pembuat 0 ya ini kan ada min 1, 4, dan min 5. Jadi kita taruh yang paling kecil dulu, yaitu pembuat 0 yang min 5. Kemudian pembuat 0 min 1 dan pembuat 0, 4. Tapi kita ingat-ingat ya, di sini syarat di sini kan syarat pada bentuk irasionalnya itu X lebih besar sama dengan min 5. Oke, ini jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi nanti yang kita selidiki hanya pada bagian interval X lebih besar sama dengan min 5 saja ya, karena ini merupakan syarat pada bentuk irasionalnya ya. Oke, sekarang kita cek interval yang ini ya. Berarti kita mau kita cek, kita tentukan tandanya untuk interval yang ini. Berarti gimana caranya? Ya kita ambil salah satu angka di sini, di antara min 5 sampai min 1. Yaitu misalkan kita ambil angka min 2, kemudian masukkan ke fungsi yang ada di sebelah kirinya yang ini ya, pertidaksamaan yang ini ya. Dan ternyata hasilnya apa? Hasilnya positif. Berarti ini tandanya positif di sini. Kemudian kita cek yang untuk yang interval yang ini ya, yaitu kita mengambil salah satu elemennya, yaitu misalkan angka 0. Kita masukkan ke sebelah kirinya ini. Sebelah kiri dari ruas kiri pertidaksamaan yang ini ya. Dan didapatkan hasilnya adalah negatif. Oke, kemudian yang terakhir nih, kita ambil elemen yang ada, kita cek tanda dari interval yang ini ya. Berarti kita ambil elemen yang ada di sini, yaitu misalkan 5. 5 kita masukkan ke sini, kita substitusi, kita cek hasilnya apa. Dan hasilnya adalah positif kan, berarti di sini hasilnya adalah positif. Setelah itu kita cek di sini, di persoalannya ya. Di sini kan sama tanda X berada di antara 0 samaannya dia kurang dari. Berarti yang dicari adalah yang negatif. Ya, jadi ini himpunannya. Ya, himpunan solusinya teman-teman. Ya. Oke, kalau begitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 1 sampai 4. Oke, selanjutnya nomor 12. Ya. Coba perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Di sini kan ada mengandung bentuk irasional. Jadi kita tentukan syarat-syaratnya dulu. Syarat yang irasionalnya ini dulu. Ya, di dalam bentuk akarnya ini kan ada X plus 2. Jadi syaratnya itu adalah X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan min 2. Oke ya, setelah itu kita langsung aja masuk ke persoalannya. Di sini di sini coba apa yang bisa kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan tentang persamaan ini, ketidaksamaan ini? Kalau aku kepikirannya yang ini ya, yang suku pertama ini kan X plus 2 ya kan? Kita bisa aja jadikan dia akar X plus 2 dikuadratkan. Oke ya, coba apakah kalian familiar dengan bentuk pertidaksamaan yang seperti ini? Ya, lalu tindakan apa yang harus dilakukan kalau kalian lihat bentuk pertidaksamaan atau persamaan yang seperti ini? Ya, ini
ini ya, berarti kalau bentuknya seperti ini yang akar X plus 2-nya ini, ya kita misalkan gitu. Oke ya, ini yang akar X plus 2, ini kan P, ya kan? Saya kasih ini ya, atau saya kasih warna biru atau bagaimana ya? Tapi kayaknya pusing sih kalau warna biru, mending warna putih aja. Ya, pokok misalkan akar X plus 2-nya ini P, nah, berarti bagaimana kalau diterapkan ke pertidaksamaan? Maka pertidaksamaannya adalah P kuadrat min 29P plus 100. Oke, ini kan bentuknya kan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ruas kirinya ini bisa kita faktorkan dulu. Oke ya, setelah itu bagaimana? Ya kita tentukan dulu. Kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Seperti itu teman-teman. Jadi P1-nya berapa? P2-nya berapa? P1-nya kan 4, P2-nya adalah 25. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kita meletakkan 4 dan 25 ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya itu begini. Jadi kita lihat dulu tandanya ini lebih besar. Jadi solusinya itu adalah P kurang dari P1 atau P lebih besar dari P2. Yaitu P kurang dari 4 atau P lebih besar dari 25. Seperti itu. Sekarang kita tinjau yang pertama dulu, yaitu P plus. Kita tandai ini yang pertama, ya kan? Dan ini yang pertama, pokoknya gitulah. Dan ini adalah yang kedua. Sekarang kita tinjau yang pertama dulu nih. Yang pertama ini kan P kurang dari 4. Sekarang kita masukkan akar X plus 2-nya. Jadi ini sama aja kayak akar X plus 2 kurang dari 4. Oke, kiri ini kan akar udah pasti positif. Kanannya juga positif. Jadi kedua ruas bisa saya kuadratkan. Ya, kiri kita kuadratkan dulu. Hasilnya adalah X plus 2. Kemudian yang kanan juga kita kuadratkan. Hasilnya adalah 16. Sekarang kita tukarkan duanya ini ke ruas kanan. Jadinya kita dapatkan X kurang dari 14. Ya, selanjutnya kita tinjau untuk yang persamaan kedua. Di situ kan P kurang dari 25. Jadi sama aja kayak akar X plus 2 kurang dari 25. Oke, karena kirinya positif, kanannya positif, jadi kedua ruas ini bisa kita kuadratkan. Sekarang kita kuadratkan yang kirinya dulu. Ya, yang kirinya kalau dikuadratkan jadinya X plus 2. Kalau kanannya jadinya 625. Dan ini sama saja seperti X kurang dari 623. Sekarang kita buat himpunan solusinya. Kita buat dulu garis bilangan. Kemudian di sini ada bolongan. Ini 14. Kita taruh 14. Ini ada bolongan lagi. Kita taruh 623. Kemudian karena ini tadi antara persamaan 1 dan pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2 adalah tanda atau. Jadi ini kita gabung. Jadi untuk X kurang dari 14 itu garisnya yang ini. X kurang dari 623 garisnya yang ini. Ya kan? Daerah gabungannya yang ini. X kurang dari 623 ini jadinya gabungannya. Oke ya. Sekarang untuk yang bentuk irasionalnya. Nah, di sini kan X lebih besar, kita iriskan dengan bentuk irasionalnya. Ya. Ini kan udah kita gabung. Jadi kita jadi kita ini ya hanya menggambar hasil gabungannya saja ya. Yang masih ada subhimpunan ini kita hapus. Oke, next ya. Tadi kan kita kan mau iriskan sama syaratnya yang ini, yaitu X lebih besar sama dengan min 2. Jadi di sini kita taruh bulatan penuh min 2. Ini kita tarik garis ke kanan.
Ya, oke. Setelah itu kita iriskan. Ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara min 2 sampai 623. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya pada nomor 13. Ini kan bentuk pertindaksamaannya ada bagian irasionalnya. Jadi kita harus menentukan syarat-syarat dari bentuk irasionalnya dulu. Oke ya, yang pertama di sini ada akar X min 2. Berarti kita cari dulu syarat-syarat dari bentuk irasional yang akar X min 2. Artinya apa? Artinya apa syarat irasionalnya? Syaratnya adalah X min 2 lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X-nya lebih besar dari X-nya lebih besar sama dengan 2. Ya, sekarang kita tinjau untuk bentuk irasional yang kedua, yaitu akar 8 min X. Nah, bentuk irasionalnya bagaimana? Yaitu 8 min X lebih besar sama dengan 0. Atau sama saja dengan X kurang dari sama dengan 8. Sekarang dari kedua himpunan yang kita dapat tadi, ini kita iris. Maka itu adalah syarat pada bentuk irasional keseluruhan. Oke, di sini kita buat dulu yang intervalnya X lebih besar sama dengan 2. Kemudian di sini ada syarat X kurang dari sama dengan 8. Berarti ya kita buat interval yang X kurang dari sama dengan 8. Begitu teman-teman. Oke ya, interval yang ada garis biru maupun kuning ini adalah interval pada syaratnya ya. Himpunan pada syarat irasionalnya adalah X di antara 2 sampai 8. Sekarang kita langsung masuk ke pokok permasalahannya. Ini kan ruas kirinya kan positif ya, karena ini kan akar plus akar ya. Yang kanannya ini adalah positif 3. Jadi keduanya ini bisa langsung kita kuadratkan. Sekarang kita kuadratkan yang kiri dulu. Ya, ini jadinya adalah X min 2. Nah, akar ini dikali akar ini sama saja, ditambah dengan akar X min 2 dikali akar 8 min, ditambah 2 kali akar X min 2 kali akar 8 min X, atau 2 akar X min 2 kali 8 min X. Dan ditambah sama apa? Ditambah sama akar 8 min X dikali akar 8 min X, atau 8 min X. Kemudian yang sebelah kanan juga kita kuadratkan. 3 kuadrat ini jadinya adalah 9. Oke, sekarang kita sederhanakan yang ruas kirinya dulu. Ini ada X, ini min X. Jadi ini keduanya bisa langsung dicoret ya. Oke, ini min 2 tambah 8, 6. 6 tukarkan ke ruas, nanti ruas kanannya adalah 3. Oke. Oke, terus langkah selanjutnya bagaimana? Ini kiri kanan kan dua-duanya kan sama-sama positif, jadi kita kuadratkan lagi. Kalau kiri dikuadratkan adalah 4 dikali yang dalamnya ini kan. Nah, kalau kanannya dikuadratkan jadinya adalah apa? 9 kan. Oke, sekarang yang kiri kita kali-kalikan dulu. Kita jabarkan dulu. Kemudian 9-nya ini kita tukarkan ke kiri. Kemudian 9-nya ini kita tukarkan ke kiri. Nanti persamaannya menjadi begini. Oke ya. Ini kan yang berbarengan dengan X kuadrat negatif. Jadi kita kalikan dulu kedua ruasnya dengan minus 1. Oke ya, terus bagaimana langkah selanjutnya? Ya, kita tentukan dulu akar-akar dari persamaan kuadratnya, yaitu X1 dan X2. Yaitu ini akar-akarnya ya. Kita langsung saja menghitung. Kita langsung saja ya ke hasilnya, biar tidak lama-lama. Oke, jadi di sini kita bisa langsung dapatkan X1 dan X2-nya. Itu ya. Nah, X1-nya kira-kira apa, X2-nya kira-kira apa? X1-nya itu kira-kira kan itu kan 40 plus minus akar 432. Akar 432 ini kan berada di antara, kita taksir aja ya. Dia berada di antara 20 dan 21 ya kan? Ya berarti dia berada di antara 20 dan
400 dan 441, berarti akarnya ini nilainya berada di antara 20 dan 21 ya kan. Berarti X1-nya apa? Berarti kan 40 min, ya berada, jadi 20 koma ini yang kok akar. Jadi X1-nya adalah 40 min 20 koma, atau sama aja dengan 19 koma berapa gitu. Kita bagi 8, jadi hasilnya adalah 2 koma sesuatu lah ini. 2 koma nggak tahu sesuatu ya. Ini X1-nya. Kemudian bagaimana X2-nya? X2-nya itu ya 40 plusnya itu, yaitu 40 plus 20 koma, berarti kan 60 koma berapa per 8, atau sama aja dengan 7 koma berapa, 7 koma sekian ya, tapi nggak sampai 8. Oke, kita dapat nih X1 dan X2-nya, ya kan? Terus bagaimana hasilnya? Kita ke slide sebelahnya saja. Kita tulis dulu ini HP himpunan dari solusinya gitu ya. Sekarang kita lihat lagi nih pertidaksamaannya. Ya kurang dari sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti himpunan solusinya adalah berada di antaranya kan. X1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X2. Itu ya. Berarti bagaimana? Berarti 2, sekian kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7, sekian. Sekarang kita iriskan himpunan solusinya dengan himpunan syaratnya. Kita buat dulu garis bilangan untuk himpunan solusinya ya. Di sini kita letakkan 2, sekian, ya kan? Dan sebelah kanannya kita letakkan 7, sekian, seperti itu. Ya, karena X-nya berada di antara 2, sekian dan 7, sekian, ini kita tarik garis dari 2, sekian ke 7, sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita tarik garis lagi untuk himpunan syaratnya ya. Ya, kita tahu himpunan syaratnya berada di antara 2 sampai 8. Oke, berarti 2 kita letakkan di kirinya 2, dan 8 kita letakkan di kanannya 7. Seperti itu. Terus karena solusi syaratnya itu berada di antaranya, berarti kita tarik garis dari 2,2 sampai 8. Oh, maaf. Sini bukan ya, sini 8. Terus kita iris. Irisannya apa? Ya, yang ada garis putih dan hijaunya, yaitu 2, sekian sampai 7, sekian. Jadi himpunan solusinya adalah 2, sekian sampai 7, sekian itu. Oke, begitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya pada soal nomor 14. Oke, ini kalau kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya hampir mirip-mirip seperti yang soal nomor 13. Ya, jadi langkah yang pertama adalah kita menentukan syarat dari bentuk-bentuk irasionalnya. Oke, bentuk yang pertama adalah pada akar X-1. Jadi untuk yang akar X-1 ini, syarat bentuk irasionalnya adalah X-1 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk yang bentuk kedua ini adalah akar 2X plus 1. Ya, syaratnya yang untuk yang bentuk yang kedua ini adalah 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan min setengah. Kemudian sekarang untuk yang bentuk ketiga adalah akar X plus 3. Ya, untuk yang akar X plus 3 ini syaratnya adalah X plus 3 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 3, min 3. Sekarang dari syarat-syarat yang kita dapat, kita iriskan semua syarat-syaratnya. Ini nanti adalah syarat-syarat bentuk irasional yang secara keseluruhannya. Jadi kita bikin dulu garis bilangan. Oke, sekarang untuk yang X lebih besar sama dengan 1. Ini artinya kita taruh ini ya, bolongan full 1 di sini, kemudian kita tarik garis ke kanan. Terus syarat yang kedua adalah X lebih besar sama dengan min setengah. Karena min setengah ini kurang dari 1, berarti min setengah ini kita taruh di sebelah kirinya 1. Buletannya adalah buletan penuh. Ya, gitu ya. Kemudian karena ini lebih besar, berarti kita tarik
garis ke kanan seperti ini. Sekarang untuk yang syarat yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan min 3. Ya, karena min 3 ini kurang dari min setengah, jadi min 3 kita taruh di sebelah kiri min setengah. Ya, di sini kan tandanya kan X lebih besar ya, jadi kita tarik garis ke kanan. Oke, sekarang kita iriskan himpunannya. Kalau sudah, irisannya itu yang ada ketiga interval yang ada yang mengandung 3 interval ini ya, yaitu yang mana? Yang ini kan, yang X lebih besar sama dengan 1 kan? Ya, jadi yang interval yang ini kita arsir. Oke, jadi himpunan untuk syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 1. Oke, langkah selanjutnya adalah kita fokus pada persoalan awalnya. Kalau kita perhatikan, ini kan ya yang ruas kiri ini kan belum tentu dia positif ya, karena ada negatif akar. Jadi bagaimana caranya biar yang ruas kiri ini ikut jadi positif? Ya, minus akar 2X plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan. Terus langkah selanjutnya apa? Kalau udah kedua ruas positif semua, ya kita kuadratkan kedua ruas. Sekarang kita kuadratkan yang ruas kiri. Yang ruas kiri ini kita kuadratkan dulu hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini kan? Oke ya, hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang kuadratkan yang ruas kanan. Hasilnya seperti apa? Coba kalian hitung juga ya. Yang ruas kanan ini hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti yang ini kan? Oke, kalau begitu. Sekarang kita eksekusi. Kita sederhanakan. Oke, X plus X ini jadi 2X. Kanan ada 2X berarti X yang di sebelah kiri ruas ini sama 2X ya bisa kita coret. Kemudian min 1 tambah 3 ini kan 2, ya kan? Yang kanan 1 tambah 1 itu 2. Jadi jadi hasil 2 yang kiri sama hasil 2 yang kanan ini bisa kita coret juga. Oke, lanjut ya. Ya, ini kedua ruas bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini kan jadinya kan yang sebelah kiri ruas itu kan akar, sebelah kanan ruas itu kan juga akar. Kedua ruas ini selanjutnya ya kita kuadratkan. Kuadratkan dulu yang ruas kiri. Hasilnya adalah X-1 kali X plus 3. Sekarang kita kuadratkan yang ruas kanan. Hasilnya adalah apa? 2X plus 1. Itu teman-teman. Sekarang yang kiri ini dijabarkan ya, dikalikan ya. Jadi hasilnya kan apa? Coba kalian hitung. Hasilnya X kuadrat plus 2X min 3 kan? Oke, kalau begitu. Yang kanan tetap ya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Coba kalian lihat, di kiri ini kan 2X, di kanan juga ada 2X. Oke, ini bisa kita coret. Seperti itu. Kalau sudah, satu yang ada di ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri. Ya, sekarang kita dapatkan dulu akar-akar dari persamaan kuadratnya, yaitu X1-nya apa? X1-nya min 2. Dan X2-nya apa? X2-nya adalah 2. Oke ya, ini kan di pertidaksamaan kuadratnya kan dia kurang dari sama dengan. Berarti himpunan solusinya adalah apa? Adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Begitu ya. Sekarang yang terakhir adalah kita iriskan himpunan solusinya dengan himpunan syaratnya. Kita buat nih garis bilangan. Seperti ini. Ya, sekarang kita buat dulu yang himpunan solusinya. Yaitu kan di sini karena ada sama dengannya yang min 2, berarti sini letakkan bulatan penuh min 2. Terus sebelah kanannya kita letakkan bulatan penuh 2. Kemudian kita tarik nih garisnya. Sekarang untuk syaratnya. Ya, syaratnya ini X lebih besar sama dengan 1. Oh, ini maaf bukan 1, ini 2 ya. Berarti apa? Berarti apa? Berarti di sini kita taruh bulatan penuh 1.
Terus apa? Terus kita tarik garis ke kanan. Sekarang kita iris, kita cari daerah irisannya, yaitu apa? Yaitu yang ini, yang ada garis lengkapnya, garis hijau sama putih. Berarti antara 1 sampai 2. Timbunan solusinya adalah X kurang dari sama dengan 1, kurang dari 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Itu himpunannya ya. Oke, kalau begitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 15. Coba perhatikan bentuk dari pertidaksamaannya ya. Kalau di kalian perhatikanlah pertidaksamaannya. Ini kan mengandung dua bentuk yang bentuknya merupakan bentuk irasional ya. Jadi kita cari dulu syarat-syarat irasionalnya. Oke ya. Sekarang kita perhatikan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ini kan akar 2x. Berarti bagaimana? Berarti syaratnya untuk yang bentuk pertama ini adalah 2x lebih besar sama dengan 0. Atau x lebih besar sama dengan 0. Sekarang, untuk bentuk yang kedua, yaitu akar x min 1. Syaratnya apa untuk yang bentuk akar x min 1? Syaratnya adalah x min 1 lebih besar sama dengan 0. Atau x lebih besar sama dengan 1. Oke, ini kan sudah semua ya syarat-syaratnya untuk setiap bentuk irasional. Sekarang kita iriskan. Jadi ini syarat-syarat untuk bentuk irasional yang secara keseluruhannya. Kita buat dulu garis bilangan di sini, ya kan? Kemudian kita bikin nih yang himpunan yang pertama nih, syarat yang pertama nih, yaitu x lebih besar sama dengan 0. Berarti bagaimana? Berarti di sini kita taruh bulutan penuh, ya kan? Kita taruh bulutan penuh 0. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Oke, oke, kalau sudah untuk syarat yang kedua, yaitu x lebih besar sama dengan 1. Berarti di sebelah kanannya 0 ini kita taruh bulutan penuh, ya kan angkanya adalah 1. Kemudian, ini kan tandanya lebih besar, berarti kita tarik garis ke kanan. Dan setelah itu kita iriskan. Daerah irisannya yang mana? Yang ini kan, yang ada garis kuning dan biru ini kan. Berarti yang ini, daerah irisannya. Ya, ini adalah himpunan untuk yang syarat-syaratnya ya. Himpunan syaratnya ya. Himpunan syaratnya ini adalah X lebih besar sama dengan 1. Sekarang, kita fokus pada persoalan intinya ya. Ini coba kalian bayangkan. Kalian bayangkan ini pertidaksamaannya bisa diapakan sih? Oke. Ini sebenarnya ya yang ruas kiri ini bisa kita jadikan pertidaksamaan rasional. Caranya adalah menyamakan penyebutnya untuk yang akar X min 1 ini. Kalian juga coba ya untuk menyamakan penyebutnya ya. Oke, ini kan bentuknya adalah pertidaksamaan rasional ya. Jadi, kita cari dulu pembuat nolnya untuk masing-masing penyebut dan pembilang. Kita start di penyebutnya dulu. Kita start di pembilangnya dulu. Ya, pembuat nol pembilang itu adalah, ini kita tulis fungsi pembilangnya dulu. Ya kan? Terus habis itu kan di sini kan di pertidaksamaannya ada sama dengannya. Berarti di sini kita tulis sama dengan 0. Oke. Kemudian ini yang akar 2x kali x min 1 bisa kita tukarkan ke ruas kanan. Oke, terus setelah itu bagaimana? Ini kan kedua ruasnya kan sudah positif, jadi bisa langsung kita kuadratkan. Sekarang kita kuadratkan dulu yang kiri. Yang kiri ini mutlak. Mutlak kalau dikuadratkan, mutlaknya ya lepas. Tapi x plus satunya ini dikuadratkan. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Sekarang kita kuadratkan yang ruas kanannya. Jadinya bagaimana? Jadinya ini akarnya bisa dilepas. Terus kita dapatkan ini. Jadinya yang kanan itu, jadi ruas kanannya itu adalah 2x kuadrat min 2x. Oke, sekarang kita pindahkan yang elemen-elemen yang di ruas kiri ini ke ruas kanan. Maksud saya, suku-suku yang di ruas kiri ini ke ruas kanan. Nanti jadinya adalah
Ini ya jadinya ya. Oke, sekarang kita bisa langsung menentukan akar-akarnya. Kita langsung aja ya. Nah, ini X12-nya apa? X12-nya adalah, kita langsung aja masukkan ke rumusnya fungsi kuadrat. Sekarang kita langsung ke poinnya saja ya. Kita dapat di sini X1, kita dapat di sini X2. X1-nya itu apa? X1-nya kan 4 min 2 akar 5 per 2 atau 2 min akar 5. Yaitu berapa? Yaitu minus 0, ya. Sekarang untuk X2-nya, X2-nya berapa nih? X2-nya kan 4 plus 2 akar 5 per 2, yaitu 2 plus akar 5 atau 4, berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pembuat nol penyebutnya. Kita cari pembuat nol pada penyebut. Oke, sekarang perhatikan lagi fungsi penyebutnya. Di sini fungsi penyebutnya adalah akar 2x. Berarti di sini kita tulis akar fungsi penyebutnya adalah akar 2x tidak sama dengan 0. Oke, di kirinya akar, di kanannya 0, bisa kita kuadratkan langsung. Kita kuadratkan yang kiri, akarnya ini lepas jadi tinggal 2x. Kemudian kita kuadratkan yang kanan ini tetaplah 0. Jadi pembuat 0 penyebutnya adalah x tidak sama dengan 0. Seperti itu. Terus kalau sudah ketemu pembuat 0, pembilang, dan penyebut bagaimana? Ya, kita letakkan masing-masing pembuat 0 yang kita dapat ini di garis bilangan. Oke ya, kita perhatikan dulu syarat dari kita letakkan dulu pembuat 0-nya dari penyebut atau pembilangnya. Kita mulai dulu dari pembilang. Di sini kita dapatkan X1-nya itu min 0, sekian dan X2-nya itu 4, sekian. Berarti kita letakkan aja di sini. Dan ini kan ada sama dengannya. Berarti kita letakkan di sini bulatan penuh yaitu min 0, sekian, dan di sini kita letakkan bulatan penuh 4, sekian. Seperti itu ya. Terus sekarang pada pembuat 0 penyebutnya. Ini kan yang kita dapatkan X tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita letakkan bulatan kosong 0. Begitu. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita perhatikan syarat-syarat dari bentuk irasionalnya. Kan kita dapat syarat-syarat dari bentuk irasionalnya adalah X lebih besar sama dengan 1. Ya, berarti kita beri batasan di sini untuk intervalnya. Berarti yang kita tentukan hanya pada interval yang X lebih besar sama dengan 1. Yang nantinya kita tentukan tandanya. Oke, kalau gitu per interval kita tentukan tandanya. Sekarang untuk yang interval yang pertama. Kita tentukan tandanya, kita ambil elemen 2, kita masukkan ke pertidaksamaan, hasilnya apa? Teman-teman juga hitung ya. Hasilnya positif kan? Berarti interval yang ini nilainya positif. Sekarang kita tentukan untuk interval yang kedua ini. Misalkan kita ambil elemennya adalah 5. Kita masukkanlah ke sini. Teman-teman juga hitung ya. Hasilnya apa? Hasilnya positif juga kan? Berarti untuk interval yang ini kita beri tanda positif. Ya. Sekarang yang terakhir, kita lihat soalnya. Pertidaksamaannya kan lebih besar ya. Jadi yang positif ini yang kita ambil daerahnya. Ini himpunan penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 1. Begitu teman-teman. Oke ya. Untuk video penyelesaian soal-soal tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, rasional, dan irasional kami akhiri dulu ya. Dan semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Semoga materi yang diberikan juga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya di-share, klik like, kemudian channelnya di-subscribe dan klik lonceng biar kalian tidak ketinggalan ya.